Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada suratnya atau apa ya? Alfa itu bolos itu. Oke, hari ini akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ica, Fianjani, Wulandari, Hadir, Bu. Niken, Hadir. Sugeng Priyadi, Saya Bu. Laili, Hadir. Muhammad Alkia, Hadir Bu. Fanis Tauriza. Saya Bu. Alhamdulillah, ini masuk ya yang saya Ibu panggil. Baik, untuk materi hari ini adalah alat pembayaran tunai dan non tunai. Ada yang tahu itu apa alat pembayaran tunai dan non tunai? Langsung. Tidak langsung kita melalui via. Oke, baik. Nah, di sini ada sejarah uang itu sebelumnya digunakan uang dalam perekonomian. Dalam prosesnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang atau yang disebut dengan sistem barter. Nah, sistem barter itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Seperti apa? Tukar menukarkan. dengan harga yang seimbang. Ya. Ada combo. Iya. Berarti sepakat gitu. Oke, dan di sini ada gambarnya ya seperti kayak ini. Ada tukar barang dengan penjinak buku sama pisau. Karena apa? Di sini. Bapak. Ya, Karena sama-sama yang butuh makan. iya, sama-sama butuh kayak ini. Kebutuhannya untuk makanan sehari-harinya butuh pisau. Ini butuhnya untuk pendidikan. Selanjutnya yaitu sejarah uang tukar menukar dan sistem barter mempunyai beberapa kelemahan. Nah, di sini ada kelemahan apa aja sih? Bisa disebutkan bebas mana? Yang satu sulit ditemui nilai barang yang sama dengan barang yang akan ditukarkan. Iya. Terus selanjutnya Mas Aus ya. Yang kedua sulit menemui orang yang memiliki barang yang sesuai. Terus selanjutnya yang ketiga Mbak Ica. Namanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Iya, baik. Terima kasih sudah membacanya. Selanjutnya uang sebagai alat pembayaran. Yang mana di sini kolomnya ada uang. Ada yang mau baca? Saya Silakan. pengertian uang adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Iya, benar sekali. Selanjutnya syarat uang yaitu ada 5 yang di sini, yaitu pertama diterimanya secara umum. Seperti apa sih diterimanya secara umum uangnya? Bisa diterima di masyarakat, di semua khalayak masyarakat. Iya, benar. Terus mudah disimpan dan dipindah tangankan atau keluarga lebih. Terus tahan lama dan tidak cepat rusak. Seperti apa sih yang memakan tidak rusak? Tidak mudah sobek atau tidak sama. Benar. Seperti uang logam juga. Uang logam. Terus terakhir nilainya stabil dan tetap. Stability of food. Iya nggak stabil. Iya. Selanjutnya fungsi uang, yaitu ada alat tukar, terus alat satuan gitu atau pengukur nilai atau harga. Selanjutnya ukur pembayaran yang ditunda atau standard of delivered payment. Terus alat penyimpanan kekayaan. Alat penyimpanan kekayaan itu seperti apa? Ada yang tahu? Mas. Dan gue uang mengeluarkan sebagai kaya. Menyimpan foto, foto bisa Semakin kaya, semakin
Kan alat penyimpan. Alat penyimpan kekayaan. Oh, alatnya apa? Berangkas. Uang sebagai penyimpan kekayaannya semakin banyak uang dengan mata uang yang tinggi, semakin kaya orang itu. Kekayaan dalam tentang uang. Kekayaan Ya dalam kan tentang uang uang. kan nilainya, uang kan bisa ditukar dalam bentuk emas, dalam bentuk saldo. Permisi ya ibu. Piye Bu pacaran itu? Bagaimana pengali nilai atau kekayaan? Nah, jenis-jenis uang itu berdasarkan pihak pengeluarannya, itu ada uang Kata. kartal, terus uang girai. Apa kata? Ada yang tahu apa itu kartal? Uang kartal, uang fiksi. Iya, uang fisik. Uang gila. Kalau uang giro saya giro sama cek ya. Iya. Terus bahan pembuatannya ada uang logam dan uang kertas. Terus negara mengeluarkan luar negeri. Uang itu apa aja sih luar negeri? Dolar. Terus ringgit dari Malaysia. terus ada dalam negeri. Dalam negeri itu dalam Indonesia rupiah. Terus nilai uang bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Terus jenis-jenis uang berdasarkan pihak dan pengeluaran. Uang kartal yaitu dikeluarkan oleh pemerintah berupa uang kertas dan logam. Nah, untuk uang gila itu dikeluarkan oleh pihak bank umum berupa cek yang disebut sama gilet, gilo, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan bahannya itu ada uang logam dan uang kertas. Terus jenis-jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Uang dalam negeri itu dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Seperti kita ini di mana? Negeri Indonesia. Itu mata uangnya seperti rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang luar negeri yaitu uang yang beredar dalam suatu negara tetapi mengeluarkannya dalam negara ini, seperti valuta asing, contohnya US, dolar, yen, euro, dan lain-lainnya. Itu jenis uang berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh. Nah, uang yang nilainya hanya apabila instruksinya sama dengan nilai nominal atau nilai buruk yang dapat pada standar emas. Misalnya itu uang modal yang mengandung kadar emas yang 5 gram. Maka saat ini emas lagi naik, dan maka nilai uang itu dapat ditukar dengan emas senilai 5 gramnya. Terus selanjutnya uang bernilai tidak perlu apapun lagi. Uang yang nilainya bahannya lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya itu uang kertas senilai 100.000 bisa jadi nilai bahannya hanya 5.000. Seperti kita membuka dolar itu kan lebih yang tahu Politik nilainya tinggi tapi nilai bahannya sama aja. Selanjutnya unsur alat pembayaran non tunai. Di sini ada cek, yang mana perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya. Ada tahu yang mana cek, yang mana giro? Jadi cek Nah ini cek, ini giro. Giro itu selalu perintah dari nasabah ke bank untuk memindah kebutuhan sebagai uang yang ada di rekeningnya kepada Penerima. Terus alat pembayaran non tunai. Kalau debit, ada yang tahu? Coba bacakan Mbak Sri. Baik, kartu debit merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tunai yang secara otomatis memotong saldo rekening bank. Sedangkan kartu kredit merupakan kartu yang dapat digunakan untuk
Lanjut, kartu kredit merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara kredit yang secara otomatis menambah utang kepada pemilik kartu. Nah, selain poin termasuk generasi apa sih? Gen Z sama Alpha. Kita saat ini kalian tuh mau membayar untuk ke kantin, belanja, terus apa sih? Alatnya tunai, tunai. Jadi ada yang sudah pegang debit. Belum percaya. Oh iya. Di sini ada kartu debit sama kredit. Seperti ini gambarnya teman-teman bisa diperhatikan gimana pengajuan. Alat pembayaran non tunai yaitu uang elektronik atau e-money. Alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media tertentu, yaitu ada dua macam e-money, yaitu chip base atau media chip dalam kartu, yaitu service base, yaitu media internet dalam aplikasi. Nah, base itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Alat pembayaran chip base, chip base atau server basis. Ada yang tahu contohnya kartunya seperti apa? Seperti, nah di sini ada chip base itu seperti kayak alat debit yang atau alat kredit, ATM atau e-money dalam bentuk kartu yang bisa dipakai. Kalau server base itu kayak OGOPay, Dana, seperti. Kalian sering menggunakan base apa sih? Dana. Oppo. Oke, selesai untuk materi hari ini. Sekarang ada yang masih bingung atau mau bertanya dari teman-teman? Nih, kalau nggak ada yang bertanya, selanjutnya Mau tanya Bu. baik. Tapi kan ada yang ini nilai uang dengan nilai penuh sama uang dengan nilai tidak penuh. Iya. Yang berbanding money sama representatif berbanding money. Nah, kalau Indonesia itu kan pakainya yang tidak penuh, artinya misal uang 100.000 ya harga bahannya itu bisa jadi kurang dari 100.000 atau 20.000, bahannya juga kurang dari 20.000. Nah, kalau uang yang berbanding money itu kan misalkan uang yang terbuat dari emas, uang logam yang terbuat dari emas itu harganya senilai dengan emasnya. Iya. Itu berarti Indonesia pernah pakai itu pas zaman kerajaan ya Bu? Benar. Iya. Ya, zaman kerajaan iya. Kalau sekarang ada yang masih pakai nggak Bu? Kalau sekarang mending kayak disimpan aja nggak sih? Sekarang kan udah nggak membutuhkan kan, cuma kadar emasnya doang kan yang dibutuhkan. Ya seperti itu. Sekarang lebih ke mata uang rupiah nggak sih daripada logam yang dulu. Sekarang kalau logam yang mata uang logam dan dulu kan kayak sudah tidak diedarkan lagi, juga masyarakat juga nggak mengerti. Kalau di Arab itu kan ada dirham sama dinar, Iya. itu kan sesuai dengan nilai emas dan nilai peraknya. Itu sekarang masih berapa? Mungkin kemungkinan masih ada yang memakai juga. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Sudah nunggu. Sudah Bu. Asik Bu. Udah campak. Amin.
Baik, di sini ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Silakan berhitung mungkin. Yes. 1, 1, 3, 2 2. 2, Oh, boleh bergerak ke kelompoknya masing-masing. Saya dulu. 1, 2. Tugasnya kan dulu di sini nggak? di situ nggak ada. Di enak glide eating tuh. Mereka boleh ngajarin. Katanya jadi lapar tuh. Ya. Belum muncul ya. Di Nama saya Dedi. Dedi Sumargo. ya Allah. Bu Guru bacakan aja ya soalnya muncul di sini kita main kuis jawab. Waduh, siapa cepat? Kuisnya itu pertanyaannya teman-teman, yaitu saya bacakan kuis pertama, yaitu dari benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oh ya, kelompok 2. Wah, iya benar, wah. Mana pakai? Terus pertanyaan kedua itu sebutkan apa saja alat pembayaran uang tunai dan uang non tunai. Ada pembayaran tunai. Uang. Ya, non tunainya Transportasi kamu dapat. Cek di Indo. iya termasuk. Terus ada lagi CBS kan termasuk apa? Tadi yang punya. Beda. Yang kurang apa ini jawabannya? Nih CBS tuh kamu keren. Iya. Gimana sih? Kasih progres berarti yang itu ya. Aplikasi ya, aplikasi. Agak semua kan? Iya, aplikasi. Itu kan. Baik. Terus pertanyaan ketiga itu apa yang dimaksud uang tunai? Bukan. Uang tunai adalah alat untuk tukar atau transaksi Baik. yang mana uang itu bisa diserahkan secara langsung bentuknya fisik. Ya benar. Tepuk tangan. Baik. Untuk game hari ini sudah selesai. Padahal masih tak main lagi. Selanjutnya ada masih pelajaran siapa dari ibu siapa? Selesai dulu. Oh pulang. Olahraga bu. Asyik. Yang ada di rumah. Baik teman-teman, selesai materi hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah. Terus ya selesai. Boleh ketuanya buat baca doa selesai belajar.
Ayo ketuanya dipimpin. Selamat mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu pamit buat ke kelas lain. Ya, Assalamualaikum.